Saya adalah keluarga Lin di Jiangsu, pertimbangkan ulang mendukung hukuman mati untuk pria ini. Saya adalah keluarga Xiao di Jiangsu, pertimbangkan ulang mendukung hukuman mati untuk anak ini. Keluarga Ye saya di Jiangsu, pertimbangkan ulang mendukung hukuman mati untuk anak ini. Kejahatan besar, kejahatan besar, kejahatan besar. Chu Feng, saya telah benar-benar kehilangan cintaku padamu. Anda sedang mencari kematian, tidak heran lagi. Chu Feng, kini telah menjatuhkan hukuman mati padamu, di 7 kabupaten di Xianjiang Selatan. Sekarang tidak ada tempat bagimu untuk tinggal. Berhenti. Dapatkan pengkhianat ini dariku, tidak perlu melawan. Bertarung tanpa ampun adalah caranya. Lalu tiba-tiba saja seseorang yang dipanggil Chu Feng telah tiba, dan hal itu membuat orang-orang ini bertanya. Namun mereka berpikir jika yang menelepon itu adalah keluarga Su. Chen Qiang yang belum percaya dengan hal itu juga memprovokasi orang-orang, jika semua itu hanyalah trik sampah. Karena Zhen Jianglong sangat kuat, mana mungkin bisa merintah dia seenaknya saja. Dan selain itu, Kaisar Zun juga akan datang ke sini. Namun sama seperti yang lain, belum ada yang pernah tahu identitas Kaisar itu yang aslinya. Dan sementara orang itu sudah mulai tiba di sana dengan membawa para pengawalnya. Sementara di dalam, Chen Qiang masih rendahkan Chu Feng. Begitupun Ibu Su masih saja ngoceh dengan omong kosongnya ikut merendahkannya. Zhu Feng, kamu telah menyinggung para pejabat yang hadir, rubah berpura-pura menjadi kekuatan harimau. Pelanggaran garam laut, tahukah kamu? Berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan? Jika bukan karena salju yang turun dari sana, semua waktu. Apakah kamu pikir, kamu masih bisa berdiri di sini dengan baik? Sekarang, kebohongan Haye tentang mempermalukanmu, cepat atau lambat akan terungkap. Jika kamu tulus, berlututlah dan mohon ampun. Su Yunting pun menyuruh Chu Feng agar segera berlutut, agar Tuan Haye bisa memaafkannya nanti. Namun Chen bilang, dia hanya akan berlutut kepada langit saja, tidak ada orang yang bisa menyuruhnya untuk berlutut. Namun hal itu tidak akan dipercaya perkataannya oleh Su Yunting, masih saja rendahkannya sampai saat ini. Lalu beberapa saat kemudian, Tuan Heye dan para pengawalnya telah tiba di sana. Chen Qiang yang masih belum percaya pun menyambutnya dan semua orang berlutut menghormatinya. Saat itu Tuan Heye terlihat nampak marah. Namun Chen Qiang pup provokasi dia, jika penyebab keributan itu adalah pria miskin yang macam badut. Dan menunjuk ke arah Chu Feng. Dan kembali lagi Chen Qiang provokasi dengan semua omong kosongnya itu. Namun Tuan Heye nampak tersenyum dan bertanya, lantas apa yang harus dia lakukan? Lalu saat mendengar dia ngoceh-ngoceh tanpa tahu kebenarannya, gelas di tangannya itu langsung saja dia remas hingga pecah. Namun hal itu belum juga membuat orang tahu siapa sebenarnya Chu Feng. Orang-orang itu masih mencoba berbicara rendahkannya dan menyuruh agar segera dilakukan hukuman mati. Hingga saat itu Tuan Haye nampak marah dan peringatkan 4 keluarga itu, sudah membuatnya terkesan akan omongan mereka. Lalu Chen Qiang yang belum sadar pun berkata, jika dia mohon izin agar dia sajalah yang menghukum Chen Qiang dengan tangannya sendiri. Namun tanpa diduga responnya justru sebaliknya, hingga membuatnya menjadi kaget saat itu. Bahkan Su Yunting saat itu masih saja salahkan Chu Feng yang membuat kemarah Tuan Haye, lalu ibunya perintah agar segera pergi dari tempat itu, karena dia tidak mau ikut kena imbasnya. Bahkan orang itu masih saja berpikir, kemarahan Tuan Haye disebabkan oleh Chu Feng. Begitupun Chen Qiang masih besar kepala saat itu, lalu saat dia berteriak menyuruh pengawal segera menangkapnya, tanpa diduga justru dia yang digampar oleh Tuan Heye. Dia nampak begitu marah saat itu, hingga semua orang itu terkena gampar. Saat itu Ibu Su mulai panik, dan ajak anaknya segera pergi dari sana. Namun Lin Lin pun jelaskan, agar tidak perlu pergi, karena apa yang dikatakan oleh Chu Feng dari tadi itu benar. Namun sayang sekali ibunya yang selalu menganggap rendah Chu Feng tidak akan pernah percaya. Begitupun Su Yunting, masih saja salahkan Chu Feng. Tidak heran jika orang itu marah sekarang. Namun tanpa diduga, orang itu justru langsung memberi hormat, dan diikuti oleh para pengawalnya.
Metropolitan. Haye berlutut untuk perintah ini. Apa yang sedang terjadi? Bukan tidak mungkin, ini tidak mungkin. Keturunan Cinai adalah Sun Tzu, menderita, penjahat yang hanya memfitnah bawahanku, benar-benar kejahatan, yang layak dihukum mati. Bangunlah. Jika Anda datang lebih awal, saya belum melihat pertunjukan yang luar biasa ini. Kita akan berkumpul bersama, para pejabat tinggi, begitu agung. Para bawahanlah yang tidak kompeten. Tuhan, tolong lepaskan, saya pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Siapapun di sini hari ini, yang berani menyinggung Tuhan, aku akan melikuidasinya. Hukuman berat, tanpa ampun. Haye, apakah kamu melakukan kesalahan? Dia adalah keluarga Su yang kekurangan, status rendah hati, mengapa kamu begitu kagum padanya? Ya, Haye, pecundang ini, aku menghabiskan 2 tahun, makan dan minum di keluarga Su kami gratis. Dia sia-sia, kami tahu asal-usulnya, dengan baik. Haye, kamu harus melihat dengan jelas, jangan salah paham. Putri, menurutmu begitu? Itu benar Haye. Tolong buka matamu. Jangan ditipu oleh penjahat. Penjahat sampah. Sekarang, bahkan jika kebenaran ada di hadapanmu. Aku, Chu Feng, di mata keluarga Sumu. Masih sangat menyedihkan. Keluarga Yusu benar-benar buta-buta dan buta. Keluarga Su bisa mendapatkan kemuliaan itu, miliki hari ini. Bisakah kamu, Su Yunting, mencapai apa yang kamu miliki hari ini? Siapa yang menciptakan semuanya? Tidak bisakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Chu Feng, bahkan jika kamu memiliki status yang luar biasa, mampu mendapatkan kekaguman Hai. Tetapi, kamu tidak memenuhi syarat untuk menolak buahnya kerja kerasku. Su Yunting bisa mendapatkan kejayaan hari ini? Bagaimana keluarga Su kita bisa mencapai status yang kita miliki saat ini? Itu semua tergantung padaku. Berusaha dan mengeluarkan keringat yang tak terhitung jumlahnya. Dibuat melalui kerja keras, selangkah demi selangkah. Kamu Chu Feng. Kenapa kamu bisa menyangkalnya? Hanya dengan satu kalimat, semua usahaku, keluarga Su lah yang bisa mencapai kejayaan hari ini. Itu semua tergantung pada kecerdikan keluarga Su kita, jangan datang ke sini untuk menyentuh. Buah porselen, dari kecerdasan tenaga kerja Su Yunting 2 tahun lalu. Kamu, Su Yunting, hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Dan bagaimana denganmu, Bibi? Dia juga seorang pekerja biasa yang di PHK. Dengan gajimu yang sedikit, mengapa kita memiliki kekayaan puluhan miliar hari ini? Ada orang di dunia ini yang bekerja lebih keras darimu. Lebih berbakat dari kamu. Lebih dari ratusan juta, tapi kekayaan yang luar biasa ini. Mengapa saya memilih untuk memukul kepala Anda? Itu semua yang kau dan aku, Su Yunqing, miliki semua yang ada di keluarga Sumu diciptakan olehku. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Aku membantumu mendapatkan pesanan senilai puluhan miliar. Akulah yang membuat 7 kelompok besar di Xinjiang Selatan menyerah padamu. Akulah yang mengurus industri Yingfeng ini lagi. Biarkan kamu mencapai puncak Jingzhou hari ini, melambung, dan kamu menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Setelah kamu melempar surat cerai ke lantai, dia menghancurkan semua miliknya. Semua yang kamu punya, Su Yunting, telah diberikan olehku. Dan hari ini, aku akan mengambilnya semua kembali. Jadi, diumumkan bahwa hari itu adalah transfer koin. Perlawanan Feng Jun, saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Yin Fengyan membatalkan Anda. Batalkan pesanan pakaian putih. Batalkan kerjasama antara 7 kelompok besar.
Nona Su, kita sama-sama perempuan, aku kasihan padamu, aku sungguh kasihan padamu. Tapi kamu dibutakan oleh awan keuntungan, tapi kamu lupa, yang berada di depanmu, itu adalah gunung emas yang megah. Saat mendengar Heye membatalkan pesta angin itu, Chen Qiang ini belum percaya akan siapa identitas Chu Feng yang sebenarnya. Dia masih saja keras kepala dan bertingkah sombong, dan bilang jika dia tidak punya hak untuk membatalkannya sesuka hatinya. Dia masih berpikir semua itu hanya trik licik Chu Feng dan Heye yang berpura-pura menjadi Tuan Kaisar Zun. Pokoknya ini mimin skip saja dikit, karena di sini mereka berdebat cukup panjang yang cuma banyak bicara saling menyombongkan diri mereka semua, agar kalian ndak bosen. Jadi intinya semua orang-orang yang tadi hanya orang suruhan Chu Feng dan Heye saja, biar bisa ngaku-ngaku jadi kaisar. Karena intinya sampai saat itu Kaisar Zun belum menunjukkan dirinya di sana. Dan hal itu yang membuat Chen Qiang masih sombong, menganggap mereka semua sedang berakting drama. Bahkan keempat keluarga Jiang Zhao itu pun semakin merendahkan Chu Feng saat itu, dengan membanting gelas, setelah mendengar ocehan Chen Qiang, yang berpikir dirinya lebih berkuasa dibanding Heye. Dan hal itu membuat Chu Feng kehabisan kesabaran, lalu perintah jenderal itu dalam 3 menit, hancurkan mereka semua. Namun hal itu masih dianggap konyol oleh mereka, dan masih sangat sombong mereka semua. Saat itu Heye pun mencoba mengingatkan mereka jika telah melakukan kesalahan besar atas ucapannya. Namun percuma saja, karena mereka tak akan percaya, jika semua belum terjadi. Lalu saat itu, waktu sudah 3 menit, Chen Qiang dengan nada sombongnya melihat jam miliknya yang menunjukkan sudah ada 3 menit, namun belum terjadi apa-apa. Namun tanpa diduga satu persatu 4 keluarga itu mendapat panggilan mengabarkan jika semua perusahaan mereka mengalami masalah dan bangkrut dalam waktu 3 menit. Hingga semua orang-orang dari keluarga Chen mendapat panggilan telepon mengabarkan perusahaan bangkrut. Namun berbeda dengan Chen Qiang, meski dia sangat tidak percaya kenapa 3 keluarga itu bisa bangkrut secepat itu. Lalu tiba-tiba saja 2 orang wanita cantik datang ke tempat itu. Dia adalah wanita yang akan menjadi tunangannya saat itu. Dia bernama Lu Nihuang, anak pertama dari keluarga Lu, orang terkaya nomor 1 di Kyoto. Lalu salah satu wanita itu, yang merupakan saudaranya menyapanya. Namun tanpa diduga, wanita itu adalah wanita yang saat ditemui di kafe saat kejadian adik iparnya mabuk, dan dia mengawasi di sana. Lalu ketiga orang itu bertanya-tanya jika benarkah Chu Feng adalah calon tunangannya. Begitupun Chen Qiang sampai saat itu tidak akan pernah percaya. Bagaimana anak dari orang terkaya mau dengan seorang pria duda miskin? Namun wanita itu pun peringatkan dia jika tidak ada seorang pun yang berani bicara begitu bebas dengannya. Apalagi sampai menghinanya. Saya Kaisar Ning datang ke Jiangsu hari ini, untuk mencari suami, karena Anda semua ada di sini hari ini. Maka bisakah Anda menjadi saksi? King Luan memberi hormat kepada Anda. Keluarga Lu di Kyoto mempersembahkan 13 hadiah pertunangan. Tuan Chu, datanglah untuk memberi penghormatan. Tiga belas selir dao adalah jenis perlakuan yang hanya dimiliki oleh pangeran keluarga kerajaan. Chu Feng sungguh sia-sia. Mengapa? Mengapa? Hanya karena dia dipilih oleh saudara perempuanku. Dan kamu bukan milikku, saudara. Tiba di jalan Kyoto kali. Hadiah pertunangan terbesar. Mobil bisnis Rolls-Royce terbaru. Senilai 500 juta. Wah, tidak mungkin dia menerima. Mobil bernilai 500 juta, melebihi 9 hadiah pertunangan dari keluarga Chen, sama sekali tidak berharga. Hadiah pertunangan kedua, emas harimau mempersembahkan hadiah porselen nasional yang menguntungkan, senilai 1 miliar. Ini adalah porselen hadiah nasional Daxia. Berharga tetapi tak ternilai, dapat dengan mudah dipalsukan beberapa kali di pelelangan. Ketiga, prasasti halaman nomor 1 kota Phoenix Kyoto, senilai 3 miliar. Kyoto Phoenix, hanya orang teratas, keluarga kaya yang berwibawa di Kyoto. Hanya villa yang berhak Anda tinggali. Bahkan Gubernur Jiangsu tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Terutama halaman paling mulia nomor 1.
Ini hanya 3 ping pertama, orang di baliknya sangat luar biasa.